Ternyata baik jenderalnya, baik nakoda kapalnya, semuanya keok, semuanya KO. Bukan cuma mabuk laut, mereka sudah nggak tahu mesti apa lagi, karena alat-alat kapal sudah dibuang semua. Berdirilah Paulus. Kalau ada kata berdirilah Paulus, berarti dia sebagai apa hari itu? Sebagai apa dia? Komandannya, dia nakodanya. Bagaimana mungkin narapidana jadi nakoda? Bagaimana mungkin narapidana penjajah jadi komandan? Sebab semuanya sudah gak ada harapan. Inilah yang dicari oleh dunia lewat gerejanya. Ketika semua gak ada harapan, saudara dan saya ada di tengah-tengah mereka. Ada Yesus, ada Bapa, dan ada Roh Kudus yang tinggal dengan kita. Ada 3 barikade dalam kehidupan kita. Maka kita berani bicara kepada mereka. Masih ada harapan. Amin. Nyatakan Yesus yang hebat untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Apa dasarnya Paulus berdiri sebagai komandan, sebagai nakoda hari itu di tengah-tengah mereka dan berkata, dengarkan perkataan ini. Inilah kesaksian itu. Inilah bukti Yohanes 14. Inilah bukti Roma 16 ayat 20. Setan segera ditaklukkan di bawah kaki kita. Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Hebat. Dia ini narapidana, penjahat di hadapan mereka, bisa jadi penasihat. 22, ini indah. Tetapi sekarang juga tegas, ada wibawa, berani memberi harapan, berani meyakinkan orang. Sebab sekarang juga dalam kesukaran ini aku ngapain? Menasihatkan kamu. Roh Kudus jamah semua kami, muda, tua, siapapun juga kita, asal kita orang Kristen, ada Yesus, ada Bapa dan Roh Kudus, maka di situasi apapun juga saudara dan saya harus berani berkata, aku menasihatkan kamu. Amin kan? Beri nasihat buat orang-orang itu. Aku menasihatkan kamu. Beri perintah. Bukan dengan kesombongan kita. Alasannya jelas. Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertambah hati. Bagaimana bisa tambah hati? Sudah gak ada harapan. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Kenapa? 23 ini yang hebat. Karena tadi malam. Kapan? Tadi malam. Seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan, maka berapa orang? Semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan diapakan? Selamat. Karena siapa? Paulus. Inilah Kristen yang benar. Pemimpin-pemimpin perusahaan, semua saudara. Maka itu saudara, dari dulu saya selalu nasihatkan. Sejak tahun 70-an saya sudah khotbah. Orang Kristen harus jadi ketua RT. Amin kan yang kencang? Awas yang pernah nolak jadi ketua RT bertobat hari ini, minta balik jabatan itu. Lu serius? Kalau perlu jangan diganti-ganti sampai mati baru ganti. Amin kan lagi sobat. Mengapa jadi ketua RT itu penting? Sebab sekian banyak keluarga di daerah itu akan mendengar nasihat saudara. Amin. Kalau nggak ditunjuk, nawarkan diri, aku siap. Macam bujuk toh. Betul. Jadi ketua RT itu pelayanan yang luar biasa. Yang sana ribut-ribut berkelahi, mana Pak RT, mana Bu RT, panggil. Datang, gak usah bawa Alkitab. Sumber damai sejahtera saudara bawa. Ayo berdamai. Nasihati mereka. Pak Gembala kan ngecek minggu depan yang mau jadi ketua RT siapa? Serius saudara, jadi ketua RT itu pelayanan yang paling indah. Janji ya, mau ya semuanya itu.
Aku menasihatkan kamu. Jadi satu orang Kristen bisa menyelamatkan sekian banyak orang. Akhirnya selamat, nanti saudara baca di rumah. Karena Paulus punya jaminan. Ayat terakhir, ayat 37. Berapa jumlah mereka? Ini sudah selesai, sudah makan. Mulai 36. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jadi Paulus itu nggak cuma jadi komandan, tapi jadi kepala asrama juga, ngasih makan orang-orang itu. Nggak tahu dapat dari mana lagi itu setelah berlabuh. Ayat 37. Jumlah kami semua yang di kapal itu ada berapa? 276 jiwa. Ayat ini yang saya pakai sampai hari ini dalam kuota penginjilan. Berarti satu orang Paulus menyelamatkan berapa jiwa? 275. Bayangkan kalau ini terjadi dengan hidup kita. Satu RT itu kan lebih 275. Kalau saudara jadi ketua RT, dalam sebulan ini bekerja 275 orang selamat. Bulan kedua 550 orang selamat. Bulan ketiga hitungan dewe terus. Kalau itu terjadi, berapa banyak orang yang diselamatkan? Karena mereka melihat Yesus yang ada di dalam kita. Dengar orang Kristen, apa model Kristen kita sekarang? Kristennya bagaimana? Ayo hari ini kita pulang dengan sikap yang baru. Pemilik perusahaan, berapa ratus jiwa yang bergantung hidupnya dengan perusahaan saudara. Berdirilah di tengah-tengah mereka. Aku menasihatkan kamu. Manajer-manajer, pemimpin-pemimpin, perusahaan atau apa saja, berapa karyawan di bawah saudara? Mahasiswa, pelajar, berapa banyak teman saudara yang ada di bawah saudara? Berapa banyak? Maka itu saudara penting sekali dalam hidup kita, untuk kita bisa memberkati mereka dalam hidup ini, karena Yesus ada di dalam kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk jadi pelaku firman, jadi saksi. Mari kita mengambil